Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, rahasia rizki itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Pernah ada yang bertanya pada saya, Pak, kenapa saya sudah demikian kerja keras, tetapi saya tidak kunjung mendapatkan rizki yang besar. Saya sudah lelah dengan keadaan seperti ini. Teman-teman semuanya, pada dasarnya rizki itu Allah sudah tentukan ketika kita semua sedang di dalam kandungan ibu kita pada usia 4 bulan. Pada saat itu, ketika Allah sudah meniupkan roh ke dalam tubuh kita semuanya, maka ada 4 hal yang sudah Allah tentukan, yaitu adalah ajal kita, rizki kita, amal kita, dan sengsara atau bahagia kita. Dan untuk masalah rizki, itu tidak pandang siapapun. Ada orang yang Allah sudah tentukan rizkinya itu bagus, dan Allah sudah tentukan rizkinya tidak bagus. Ada orang yang Allah berikan karunia kekayaan, rizki yang besar ketika dia baru lahir. Dan ada orang yang tidak terlalu mengeluarkan keringat, tetapi rizkinya kok mengalir. Tapi ada orang yang Allah lahirkan dia dalam keadaan tidak berpunya. Dan ada orang yang sudah kerja keras, berpuluh keringat, tetapi hasilnya hampir tidak ada. Ini adalah rahasia rizki yang Allah sudah tentukan sejak dia ada di dalam kandungan ibunya pada usia 4 bulan. Kita harus bisa menganalisa, apakah kita termasuk kategori yang Allah mudahkan rizki kita, atau kategori orang yang oleh Allah disusahkan rizkinya. Kalau misalkan kita menganalisa bahwa rizki kita susah, maka kita harus paham bahwa jangan pernah berputus asa, dan jangan mengira itulah takdir yang memang sudah pasti tidak akan berubah. Takdir yang tidak bisa berubah hanya 2, yaitu masalah ajal dan masalah jodoh. Orang yang hidupnya sangat bersih, rapi, dan sangat menjaga, tapi kalau Allah sudah menakdirkan dia meninggal dalam waktu cepat, maka dia akan meninggal dalam usia yang sangat muda. Ada orang yang demikian joroknya, demikian tidak menjaga kesehatan, tapi Allah takdirkan dia hidupnya lama, maka dia akan lama meninggalnya. Demikian juga orang yang demikian menjaga tubuhnya, kecantikannya, ketampanannya, tapi kalau jodohnya orang nggak menarik, ya dapatnya itu. Adapun masalah rizki, kalau misalkan Allah sudah tentukan rizkinya susah, maka itu bisa dirubah dengan cara kita harus mengevaluasi hidup kita, circle kita, lingkaran orang-orang yang ada di sekitar kita itu siapa. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus perbaiki. Kita harus ganti dengan lingkaran yang lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya kita mencoba berusaha keras bagaimana caranya agar kita sekolah di sekolah yang baik. Sekolah baik itu tidak mesti harus mahal. Atau kita juga menambah pendidikan dengan pendidikan ke pesantren, dengan pesantren yang baik. Atau kita mencari beasiswa untuk bisa berada di lingkungan yang baik. Lingkungan baik inilah yang menjadi circle kita yang akan memudahkan rezeki kita nantinya. Dan kalau circle kita sudah bagus, maka itu modal besar untuk merubah rezeki kita. Dan ketika circle kita sudah bagus, kita harus berlari cepat memasuki ke banyak pintu rezeki yang ada di depan kita. Jangan berpaku pada satu pintu rezeki, karena kita tidak tahu mana pintu rezeki kita yang sesungguhnya. Masuki banyak pintu rezeki yang sekiranya kita bisa masuki. Dan jangan mengira apa yang menjadi passion kita, hobi kita, kesukaan kita, itu adalah pintu rezeki kita sesungguhnya. Belum tentu. Misalkan orang yang kuliah di bidang pertambangan, ya seharusnya bidang rezekinya di bidang pertambangan. Atau orang yang kerjanya sebagai arsitek, maka harusnya rezekinya di bidang arsitek. Tapi tidak selalu harus seperti itu. Allah Maha Tahu, Allah yang lebih tahu. Maka itu kita masuki pintu-pintu rezeki yang di depan kita, dan jangan memilih-milih pintu rezeki. Sekiranya ada pintu rezeki yang sudah jelas memberikan kita kesempatan, masuki, ambil itu. Bisa jadi rezeki yang besarnya itu adalah di bidang yang bukan kesukaan kita. Maka itu teman-teman semuanya, jangan pernah merasa lebih tahu dari Allah, dan jangan pernah putus asa. Harus lebih keras lagi upayanya, harus cerdas. Insya Allah Allah mudahkan. Dan bagi ibu yang tadi mengeluhkan pada saya tadi masalah lelahnya dia mencari rezeki, maka saya sampaikan nasihat bahwa coba istirahat sejenak, evaluasi, apakah benar ini pintu rezeki yang sesungguhnya. Jika memungkinkan, coba
pintu rezeki yang lain. Semoga Allah mudahkan kita semua mendapatkan rezeki yang besar dan berkah tentunya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan Allah rezeki yang besar dan berkah dan bisa menjadi pribadi yang memberikan manfaat pada banyak orang.